Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Geometri Datar dengan dosen pengampu Bapak Rizal Umami MPD, kami dari kelompok 7 yaitu Suhernawati dan Winda Putri akan menjelaskan materi tentang hubungan antar titik, garis, dan bidang dalam ruang. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama yaitu titik terletak pada garis, dan yang kedua titik terletak di luar garis. Nah, di sini titik disebut atau terletak pada garis apabila titik tersebut ada pada garis, atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Nah, selanjutnya hubungan antara titik dan bidang. Bisa dilihat pada gambar pertama, titik C sejajar pada bidang A, dan pada gambar kedua, titik D berada di luar bidang B. Jadi, keadaan di atas berlaku pula untuk hubungan titik dengan bidang. Titik terletak pada bidang atau titik tersebut menjadi bagian pada bidang. Nah, selanjutnya, hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu garis terletak pada bidang, garis tidak pada bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Nah, yang pertama, garis terletak pada bidang apabila menjadi bagian dari bidang. Dan letak garis L pada bidang gambar 1 membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Dan yang kedua yaitu letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Bisa dilihat di gambar 2 ya. Nah, yang ketiga, sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya memiliki satu titik tembus atau titik potong. Nah, untuk contohnya ada di gambar 3 ya. Nah, selanjutnya yaitu titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Sedangkan istilah titik-titik segaris bisa disebut kolinear. Nah, selanjutnya titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, jadi bisa lihat ya pada contoh gambar titik-titik sebidang. Di sana, titik C dan titik D dikatakan sebidang karena sama-sama terletak pada bidang B. Sedangkan istilah titik-titik sebidang bisa disebut dengan koplanar. Di sini juga terdapat 3 pemahaman yang berkaitan dengan garis, segmen garis atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Contoh ruas garis, misalnya sisi segitiga atau sisi persegi. Ketika titik-titik ujung terletak pada sebuah kurva, misalnya lingkaran, maka ruas garis itu disebut tali busur atau kurva tersebut. Nah, kalau pengertian dari sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Nah, secara geometri, ketiga pembahasan tersebut kita deskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu titik A dan B melalui garis AB. Yang kedua, titik A dan B merupakan titik ujung dari garis AB. Yang ketiga, titik A sebagai titik pangkal garis AB. Yang keempat, sinar CA dan sinar CB saling berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu kedudukan dua garis. Misalkan diberi dua buah garis yaitu M dan N. Sifat-sifat kedudukan dua garis tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Garis M dan N dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak pernah berpotongan di titik manapun meskipun diperpanjang sampai tak terhingga. Dua garis yang sejajar dinotasikan dengan dua garis miring dan selalu dapat ditempatkan pada bidang yang sama. Yang kedua yaitu dua garis saling berpotongan.
Disebut garis berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Yang ketiga yaitu dua garis saling berhimpit pada bidang. Garis M dan N dikatakan saling berhimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada suatu bidang. Syarat minimal dua garis berhimpit adalah dua titik pada masing-masing garis saling berhimpit. Nah, yang keempat, dua garis bersilang. Garis M dan N dikatakan bersilang apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Nah, teman-teman, bisa dilihat gambar di samping. Garis M terletak pada bidang DCGH dan garis N terletak pada bidang ABFE. Dan kita juga bisa lihat di sana garis M dan N saling bersilangan. Baik, cukup sampai di sini pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.